Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya, Ini terusnya barangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang cantik-cantik. Hari ini saya akan melakukan diseminasi ya tentang budaya positif. Nah, sebenarnya setiap hari itu hampir sudah pernah kita lakukan, cuma kadang itu saya juga baru sadar. Awalnya nggak tahu, oh ternyata ini sudah pernah saya lakukan. Ya seperti apa? Saya coba share screen dulu. Sampun sudah kelihatan? Sudah kelihatan, guys? Terima kasih. Kenalan dulu dengan saya. Saya rasa sudah kenal semua. Saya Krisna, guru matematika dari SMA Negeri 3 Lamongan, CKB Angkatan 3, Kabupaten Lamongan. Nah, sebelum kita mulai, ibu-ibu di sini bisa main-main dulu sama saya. Kita game dulu. Nah, ini dituliskan aja di kolom chat ya. Sukabumi. Apa? Oh iya, Bu Tita ini langsung jawab Sukabumi. Pinter sekali. Lanjut. Yang lainnya jangan mau kalah cepat sama Bu Tita. Kota apa ini? Coba tebak. Ayo, apa? Tanpa G, dikurangi G-nya. Apa gitu? Ayo apa? Kalau saya sapi itu. Apa itu? Sapi. Sapi, apa? Hewan apa itu? Apa Bu Fitra? Sapi. Hewan apa? Sapi dikurangi. Sapi dikurangi G. Tanpa huruf G. Tanpa huruf G. Sampang bukan? Apa? Sampang. Sampang bukan. Hewan apa itu sampang? Ayo. Sapi. Sampang. Windah gimana? Sampang. Banten. Oh, siapa itu Banten? Dari Hebat mana? Banten. Iya, dari mana? Sahabat dari sahabat. Ini kan Banteng, tanpa huruf G, jadinya Banten. Tuh. Iya, dari mana? Terus. Ini apa ini? Apa itu? Ayo, kota apa ini? Cilik. Apa? Singoedan. Kok Sungai bukan Sungai. Singoedan. Oke, Singaraja, betul. Macan. Singaraja, bukan Singoedan ya, tapi Singaraja itu kan ada gambar singa terus mahkota raja. Singaraja. Wes pinter semua ini, Bapak Ibu semuanya ini. Bentar. Yang lainnya tolong di mute ya. Oke, kita mulai. Saya minta waktunya 1 jam di sini. Apa yang akan kita pelajari? Sebenarnya ini sudah kita pelajari di PMM. Kalau sudah selesai PMM pasti ketemu dengan materi yang namanya budaya positif. Nah, Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kira-kira panjenengan ini setuju apa tidak ini? Ya, Bu Elvita ini. Setuju ya? Oke. Jadi sampai sekarang itu masih jadi perdebatan antara Setuju. Nah, oke, banyak yang setuju ya. Jadi masih jadi perdebatan sampai sekarang. Banyak yang setuju dan tidak setuju. Bu Fitra, tolong di-mute Bu Fitra. Jadi masih jadi perdebatan antara hukuman itu dan reward yang kita berikan kepada anak itu apakah dapat mendisiplinkan anak atau tidak. Nah, kita bahas sekarang di sini. Yang kedua, apa yang akan kita pelajari dalam materi budaya positif ini? Yang pertama, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, ada restitusi. Di sini yang kita pelajari fokus pada 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi. Dengan jika restitusi itu yang seperti apa? Nanti saya tunjukkan ya. Nah, kemudian masuk di modul pembelajaran yang pertama atau di 2.1 ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, coba kita praktekkan bersama kita ambil perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. A itu Anda dan B itu Anda. Coba cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi Anda di sini diminta untuk menuliskan sesuatu yang sangat berharga yang tidak ingin diketahui orang lain. Sedangkan teman Anda itu B, mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk membujuk Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah Anda, misalkan Anda yang memegang kertas itu, apakah Anda akan membuka kepalan tangan? Sedangkan bagaimana usaha B untuk membuka kepalannya? Ada yang mau menyampaikan? Jadi saya lama-kelamaan akan terpengaruh untuk memberikan benda tersebut. Kalau berusaha diraih sekuat hati. Oh gitu. Kalau dibujuk sekuat hati berarti Bu Tita ini mau membuka kepalan tangan ya? Ada yang lain? Yang lainnya? Tiwi nih kira-kira. Ayo Bu Pratiwi. Bukisna. Ya. Oh ini ada. Ya, karena itu barang berharga. Oh Bu Fitra ini silakan. Ya, karena itu barang berharga menurut saya. Ya, karena itu barang berharga menurut saya. Jadi sekuat apapun, terancam apapun, saya tidak akan membuka tangan tersebut. Oke, gitu ya. Walaupun dibujuk atau dirayu, disuap Ya. ini, berarti Bu Fitra berusaha mempertahankan. Oke, terima kasih Bu Fitra. Terima kasih juga tadi ada Bu Tita sudah menyampaikan jawabannya. Nah, maksudnya apa di sini? Ternyata ini ada hubungannya dengan teori kontrol. Jadi perubahan paradigma teori kontrol atau disebut ilusi kontrol. Nah,
ketika kita mempunyai barang berharga, itu kan kita berusaha untuk tidak membuka walaupun dipaksa atau seperti apa. Itu disebut sebagai ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi di sini kalau ibaratnya saya sebagai guru akan berusaha mengontrol murid bagaimana cara membuka kepalan tangan itu. Nah, tentu murid kalau merasa itu barang berharga, dia tidak akan membuka kepalan tangan itu bagaimanapun caranya. Jadi sebenarnya ilusi guru mengontrol murid itu, guru tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid itu siapa? Ya dirinya sendiri, atau setiap orang itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Jadi, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti apa kita bahas setelah ini. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jawaban dari apa yang kita coba tadi ya. Stimulus respon. Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau ke teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ya kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau teori stimulus respon. Kemudian kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kadang anak-anak itu kenapa kok sampai tidur di kelas, datang terlambat, itu pasti ada tujuannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau stimulus respon, seperti yang saya contohkan tadi dengan membuka kepalan tangan itu ya, ternyata kalau jawaban Bu Fitra, kalau itu barang berharga, sebisa mungkin mempertahankan jangan sampai dibuka, walaupun dibujuk, dirayu gitu ya. Nah, kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang selanjutnya atau nomor 4, saya bisa mengontrol orang lain kalau stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain seperti yang ditunjukkan oleh si B. Walaupun dengan cara bujukan, disuap atau diberi apapun, ternyata tidak mampu membujuk si A untuk membuka kepalan tangannya tadi. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini dipaksa ya. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Biasanya gini, yang menang berarti yang memberi hukuman, yang kalah yang dihukum. Kalau teori kontrol, kita ubah paradigmanya menjadi berpikir menang-menang. Solusinya win-win ya, sama-sama memuaskan ini nanti. Nah, kemudian pada disiplin positif ini apa yang kita pelajari? Yaitu teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keempat, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan pandangan kita dengan pandangan murid-murid ya. Misalkan disiplin itu kalau menurut saya harus tepat waktu begini. Tapi kadang anak itu punya alasan tersendiri kenapa kok dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian makna disiplin itu apa? Di sini makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian dalam teori motivasi, ini kita bedakan menjadi dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Paling rendah, motivasi itu untuk menghindari hukuman, itu paling rendah. Jadi saya melakukan ini karena misalkan saya datang pagi, kenapa? Untuk menghindari hukuman. Jadi jangan sampai saya terlambat nanti kalau saya terlambat akan dihukum oleh
guru piket atau bagaimana, itu menghindari hukuman. Yang kedua, satu tingkat di atasnya ya, yaitu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Misalkan saya rajin masuk sekolah, saya mengerjakan tugas dengan baik, biar nanti dapat penghargaan dari guru. Nah, yang itu masih motivasi ekstrinsik, jadi belum kuat ya kalau dalam diri kita. Yang ketiga yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu dengan menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri seperti apa? Kenapa toh kok saya datang pagi? Oh, karena misalkan nanti kalau saya datang pagi, saya nanti akan menyiapkan pelajaran itu dengan tidak tergesa-gesa. Saya menghargai diri sendiri bahwa saya harus bersikap disiplin atau apa gitu. Nah, untuk menghargai diri sendiri ini bisa kita terapkan nilai-nilai kebajikan universalnya. Seperti apa nilai kebajikan universal itu? Kebajikan universal itu sebenarnya sudah sekian lama didengungkan ya, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, dari nilai-nilai itu nanti kita pilih salah satu untuk diterapkan di kelas. Kita sepakati bersama-sama dengan siswa yang kita sebut sebagai keyakinan kelas. Yang kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol sebagai guru, yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, 3 itu teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, nanti dengan menjadi manajer ini kita akan menerapkan segitiga restitusi yang seperti apa. Kalau gambaran umumnya dalam segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, kenapa kok anak-anak itu kadang melanggar peraturan, kadang tidur di kelas? Sebenarnya itu ada apa sih? Sebenarnya itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ini, apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin atau disciplina, yang artinya belajar. Asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Contohnya seperti tadi menggunakan atribut yang lengkap, itu kan disiplin ya, tapi kadang anak-anak itu cenderung biar tidak dihukum atau bagaimana saat upacara gitu. Kemudian berikutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang saya singgung tadi, nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau secara umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, apa saja di sini? Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi ketika menangani seperti anak-anak terlambat itu saya tanyakan, kamu kenapa kok terlambat? Kenapa melakukan itu? Kenapa kok menjahili teman? Itu saya tanyakan seperti itu. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti kalau Bapak Ibu di kelas, pasti Bapak Ibu bisa membedakan ketika kita menghadapi anak itu ada yang rajin, dalam arti dia memiliki motivasi dalam dirinya.
setelah ini saya akan melanjutkan kemana. Itu biasanya dia lebih rajin. Beda lagi kalau diberikan ini, nanti kalau kamu melakukan ini karena akan dapat hadiah, itu beda lagi. Jadi kalau anak-anak di kelas itu ada yang sudah memiliki motivasi intrinsik, itu enak sekali kita ngajarnya. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri. Oke, yang pertama itu kan sudah jelas ya, seperti kalau di sekolah kita bisa mengajak mereka berdoa, kemudian sholat berjamaah, dan juga mengaji pagi. Kalau mandiri di sini, anak-anak punya inisiatif sendiri untuk mengupgrade dirinya. Dia punya motivasi kenapa saya harus belajar ini sendiri, tanpa disuruh guru pun dia akan melakukan. Yang ketiga juga adalah bernalar kritis, mampu menganalisis suatu permasalahan, kemudian memutuskan apa yang harus saya lakukan. Yang keempat ada berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, yang keenam ada kreatif. Nah, kemudian pembelajaran 2.2 yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang seperti apa? Teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal atau motivasi paling rendah. Ya, motivasi paling rendah. Kenapa kok si A mengerjakan PR? Nah, ya nanti kalau saya tidak melakukan, kalau nggak mengerjakan PR, saya akan dihukum Bu Guru A misal. Dihukum apa? Nanti saya disuruh berdiri di depan kelas, misal begitu. Itu motivasi yang paling rendah untuk menghindari hukuman. Kemudian satu tingkat di atasnya masih motivasi eksternal, yaitu apa? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kadang-kala kita disuruh mengikuti lomba gitu ya. Motivasinya apa? Biar saya menang, nanti saya dapat hadiah gitu ya. Itu motivasi eksternal. Nah, kemudian yang paling tinggi tingkatannya itu kalau kita sudah masuk motivasi internal, sudah memiliki kesadaran diri dengan tujuan disiplin positif, yaitu apa? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Tuh, kalau motivasi internalnya. Nah, kemudian ada kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsep keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Ini ya, jadi untuk melakukan sesuatu tidak harus menunggu perintah, tapi dia mampu mengelola untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan atau menjadi apa gitu ya, dengan tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi ini kalau dengan restitusi itu kita berusaha agar siswa itu dapat kembali ke kelompoknya tanpa ada rasa bersalah dengan mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka perbuat. 9 ciri-ciri restitusi. Nih, sudah nampak ya? 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran ya, bukan paksaan. Yang keempat itu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar tadi yang belum terpenuhi itu yang mana. Yang keenam,
restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Misalkan ada kejadian ketika ulangan gitu ya, ulangan kemudian si A itu mencontek si B. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah langsung memberikan hukuman dengan cara kamu harus ngerjakan lagi seperti itu? Nah, atau sebaliknya, itu dengan cara apa? Kita kalau dengan cara hukuman langsung di situ otomatis anak-anak akan malu. Nah, agar mereka dapat diterima lagi dengan kelompoknya atau dengan teman-temannya, maka kita nanti bisa mencoba restitusi seperti yang ada di slide belakang nanti. Yang kemudian yang pembelajaran ketiga di sini ada keyakinan kelas. Mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selama ini kan kita sudah membuat peraturan-peraturan ya. Tetapi kenapa kok nggak cukup dengan peraturan itu? Kenapa kok harus dengan keyakinan kelas? Nah, coba perhatikan ada 3 buah pertanyaan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, Bapak Ibu bisa menjawab sendiri nanti. Kenapa kok harus menggunakan helm? Kadang ada orang itu yang menggunakan helm karena nanti takut ditilang polisi. Tapi ada juga yang sudah memiliki kesadaran, memiliki keyakinan dalam hati. Kenapa kok saya harus pakai helm? Karena itu demi keamanan. Bagaimana dengan nanti kalau saya jatuh atau bagaimana? Itu sudah menjadi keyakinan. Jadi tanpa ada polisi pun orang itu tetap akan menggunakan helm. Nah, seperti yang kedua ini, mengapa kok memiliki peraturan 3M? Kenapa saya harus pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak gitu ya? Apakah pakai maskernya itu kalau ada misalkan ada petugas yang menyuruh atau bagaimana? Kan tidak. Tapi kalau di sini kita punya keyakinan, saya menggunakan masker karena untuk melindungi diri saya. Nah, itu beda lagi. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu kita kembalikan ke diri masing-masing. Jadi kadang ada yang berharap ketika dia datang tepat waktu mendapatkan apresiasi atau bagaimana, atau bisa juga nanti kalau saya datangnya nggak tepat waktu saya malu gitu ya. Tapi kalau kita kadang memiliki keyakinan saya harus datang tepat waktu. Kenapa? Kita harus menanamkan bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu tepat waktu itu akan jauh lebih baik. Untuk mendukung motivasi intrinsik, maka kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, agar memiliki motivasi intrinsik itu, maka kita harus melakukan nilai-nilai yang sudah kita yakini. Nah, kalau digambarkan seperti ini, kalau peraturan kelas itu paling kecil ya. Dari peraturan-peraturan kelas ini kita nanti sepakati dengan kesepakatan bersama dengan membuat hal-hal yang positif yang kita kemudian kita buat dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti jika dilakukan keyakinan kelas ini jika dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka akan membentuk lingkungan positif. Dari lingkungan positif ini, lingkungan kelas yang aman, nyaman gitu ya, maka akan membentuk budaya positif. Nah, di sini ada 2 pertanyaan ini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa? Kalau yang warna hijau, ada tekad Dharma Wanita Persatuan Satu. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat adalah aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, tertib. Kemudian yang warna putih, kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid-murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, di situ dari 2 kesepakatan kelas ini
yang merupakan keyakinan kelas adalah, oke, sesuai seperti jawabannya Bu Fitra. Kalau Bu Fitra pilih yang mana ini? Yang putih atau yang hijau? Keyakinan. Keyakinan. Bentar, Bisna. Yang hijau. Yang hijau. Yang hijau ya. Ada lagi Iya. yang lain? Iya. Yang mana kira-kira yang merupakan keyakinan? Kalau keyakinan itu sudah mantap di hati gitu loh ya, mantap di hati, diucapkan dengan hal-hal yang positif dan secara universal. Jadi kalimatnya juga umum. Yang mana ini? Kalau Bu Fitra yang hijau, kalau Bu Meti yang mana? Yang mana? Putih atau hijau Bu Meti? Bu Tita, gimana? Yang putih atau yang hijau? Baik. Kalau kayak yang menurut bisa menjadi keyakinan kelas itu loh, kira-kira yang putih atau yang hijau. Dari penjelasan saya tadi. Apa nggak kelihatan ya? Iya. Yang warna apa? Oke, oke. Terima kasih Bu Tita dan Bu Fitra. Ya, betul. Jadi yang warna putih ya. Yang warna putih itu lebih umum. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Murid yang semangat belajar. Murid-murid yang peduli. Peduli itu kan artinya banyak sekali. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas bisa menggunakan untuk membuat keyakinan kelas ini. Kita bisa melakukan pendalaman dengan membuat tabel T dan Y. Contohnya di sini hormat ya. Kata hormat itu apa toh? Hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami memiliki keyakinan bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini kalau tabel T-nya itu seperti ini, terdengar itu seperti apa, terlihat, berperilaku seperti apa. Kalau tabel Y ya, kalau tabel T itu yang sebelah kanan itu, maaf tadi tabel Y, untuk yang tabel T itu yang begini, hormat, tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa. Bekerja itu tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa. Diterima dan memiliki itu tampak seperti apa, atau tidak tampak seperti apa. Contohnya ada di berikutnya ini. Nah ini, contoh tabel T dan tabel Y. Untuk tabel Y dulu ini, untuk kata hormat ya, kata hormat itu terdengar. Misalkan gini, satu orang berbicara, yuk saya bantu, atau kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Nah itu terlihat seperti apa? Yuk saya bantu, atau kita bisa selesaikan ini bersama, itu terlihat seperti berempati terhadap perasaan orang lain. Itu dari kata hormat. Atau memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kita bisa selesaikan ini bersama, atau yuk saya bantu itu ya, yuk saya bantu. Kalau orang lain nggak mengizinkan, yo berarti kan kita tidak bisa membantunya. Kemudian apa ini? Yang ketiga, mendengarkan dengan seksama. Yang keempat, senantiasa berbuat baik. Yang kelima adalah berbagi. Perilakunya seperti apa? Tersenyum ramah kalau menghormati itu, memberikan salam hormat,
Itu salam hormat itu bukan hormat gerak itu, tapi bisa berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada salim atau bagaimana, itu termasuk perilaku hormat. Memberikan ruang untuk bekerja, postur tubuh yang tenang. Jadi bahasa tubuh itu juga bisa dilihat apakah anak ini tuh menghormati atau tidak. Kalau tabel T begini, tabel T-nya untuk hormat tampak seperti apa? Kalau menghormati orang lain ketika kita diundang atau masuk kelasnya itu datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat di kelas itu. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari tampak seperti itu ya. Tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Itu dari kata hormat kalau kita buat keyakinan. Kemudian bekerja tampak seperti apa? Tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Yang kedua adalah menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Nah, selanjutnya ini, apa sih bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Yang sudah kita buat itu termasuk peraturan atau keyakinan kelas? Nah, coba ini di sini disimak. Kalau kita kadang kan membuat peraturan di kelas ya, kesepakatan di kelas itu kadang seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu. Nah, kalau dalam dimensi keyakinan kelas ini termasuk dalam ranah tanggung jawab. Kemudian kalau dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu kalau kita buat keyakinan kelas itu berarti menghormati orang lain. Ya, kadang kata dilarang itu kan nggak enak. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu termasuk dalam menghormati orang lain atau berkomitmen. Kalau peraturan dilarang melakukan kekerasan, kalau keyakinan adalah untuk keselamatan atau untuk menghormati orang lain. Nah, kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan untuk kesehatan. Gunakan masker kalau dalam peraturan. Kalau keyakinan kelas, kesehatan dan keselamatan. Kalau peraturan jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalau keyakinan kelas itu adalah keselamatan, perhatikan keselamatan dan keamanan. Untuk selanjutnya penambahan materi ya, ada hukuman dan penghargaan ini, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ada penghargaan yang menurunkan kualitas juga kalau kita terlalu sering memberikan umpan balik positif, terlalu sering memberikan penghargaan. Setiap ada anak, ulangannya bagus, selalu diberi penghargaan itu justru akan menurunkan kualitas karena motivasinya berubah nanti. Yang semula motivasinya ingin pinter atau ingin menghargai nilai-nilai yang dia yakini, nanti akan berubah. Motivasinya menjadi, wah nanti saya biar dapat hadiah gitu ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini yang kemudian yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, kemudian ada tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, ini kadang kita pernah melakukan ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk apa? Termasuk hukuman. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Kalau membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, ini juga termasuk hukuman. Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Ini konsekuensi, bro. Sama-sama lari. Tadi kok yang satu konsekuensi, yang satu hukuman. Kenapa?
karena ini pelajaran PJOK. Jadi sudah apa ya? Sudah sesuai dengan materinya gitu ya. Nah, apa tuh sebenarnya perbedaan dari hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti disuruh push up, kemudian lari mengelilingi lapangan ketika terlambat, atau misalkan itu disuruh berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan tugas, atau disuruh berdiri satu kaki karena datang terlambat dan lain-lain, itu termasuk hukuman. Ada sesuatu yang menyakitkan ya. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi ketika datang terlambat, biasanya kalau konsekuensi ini sudah terjadi kesepakatan ya, seperti pelajaran olahraga. Kalau datang terlambat lebih dari 5 menit, apa yang harus dilakukan? Mungkin karena olahraga ya bisa jogging, lari mengelilingi lapangan, atau spot jam berapa kali gitu. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati karena dimarah-marahi untuk jangka waktu yang lama. Ini karena dimarah-marahi, dibentak-bentak itu ya. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Hukuman, akibat dari hukuman ini apa? Anak itu akan membenci kedisiplinan. Yang konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi merupakan stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri, nanti akan membentuk konsep diri yang buruk pada setiap diri anak, sedangkan konsekuensi membuat konsep diri yang baik. Kemudian untuk hukuman lagi, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kadang berbohong. Oh, buku saya ketinggalan, Bu. Oh, tadi saya nggak menggunakan sepatu karena ini, bla 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 gitu ya. Kalau takut diberi hukuman, sehingga dia maaf, sebentar, ini plus networknya, jaringannya. Ya, sebentar, maaf. Ya, memang karena kita menggunakan internet. Nah, sudah kembali ya. Nggih, Bu Kita, monggo dilanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Saya share screen lagi. Sudah mau selesai kok, ya ada saja. Kita lanjut ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau karena takut dihukum itu tadi, sehingga dia kadang bohong gitu ya. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau kadang dengan hukuman itu anak itu kadang marah. Kemudian ada rasa bermasalah, dipermalukan karena kita suruh misalkan berdiri di depan kelas sambil angkat kaki gitu ya, angkat salah satu kaki, itu merasa dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak atau dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu. Lanjut lagi ini, hukuman itu dapat membentuk identitas gagal pada anak, sedangkan disiplin itu untuk membentuk identitas sukses. Nah, saya ambil beberapa saja di sini ya. Sebentar. Oke. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi karena sudah kita sepakati dulu. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang karena masih teringat. Jadi teringat, emosinya itu kuat sekali. Apa yang pernah dilakukan Bapak Ibu guru itu akan lama sekali diingatnya. Kemudian konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau restitusi, menguatkan murid atau anak, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Pada hukuman, korban mendapatkan keadilan. Misal ada yang dipukul gitu ya, yang salah akhirnya dihukum. Nah, itu akan korban mendapat keadilan. Kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan,
Ya, kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Misalkan gini, ada ketika pelajaran di kelas ada yang menjahili temannya sehingga bukunya sobek. Itu kalau menggunakan restitusi, guru akan berusaha bagaimana mencari win-win solution itu. Jadi si pelakunya itu nanti tetap bisa diterima oleh temannya, sedangkan korbannya juga menang gitu ya. Akhirnya apa? Kita bisa menggiring anak bagaimana bertanggung jawab, misal dengan cara mengganti atau menuliskan kembali apa yang telah disobeknya tadi dan diberikan kepada temannya. Nah itu. Kemudian untuk hukuman lagi, murid atau anak akan tersakiti kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Untuk hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Untuk konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kadang itu ada anak yang bandel itu, yang bandel akhirnya dia walaupun terlambat berkali-kali ya nggak takut, walaupun dihukum berkali-kali juga masalah, paling dihukum begitu aja. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kita pantau lah anak tersebut. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Untuk hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Untuk konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Untuk hukuman, peraturannya adalah pokoknya kamu harus begini gitu ya. Kalau hukuman, kalau konsekuensi, apakah peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Oke, terima kasih gitu ya. Nah, kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu restitusi. Pada hukuman, murid itu akan membenci peraturan. Kenapa sih kok ada peraturan, nggak boleh make up dan lain-lain gitu ya. Kalau konsekuensi itu murid atau anak akan menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian lanjut sini eksplorasi konsep yang terakhir ini, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang perlu kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, ada kebebasan dan penguasaan. Apabila salah satu ini tidak terpenuhi, maka jadinya macam-macam. Ya, seperti anak. Itu kalau kita perhatikan biasanya tapi tidak semua. Ketika kita menghadapi anak yang broken, ya, yang broken itu kan kasih sayangnya itu kan kurang. Akhirnya dia akan membuat masalah di kelas, gitu. Jadi begitu. Kemudian kebutuhan akan kesenangan juga, karena sudah dari pagi pelajaran terus nggak ada senang-senangnya. Akhirnya anak itu akan dia itu ketika sudah mendekati jam-jam terakhir itu sudah meletakkan kepalanya di meja dan lain-lain. Itu karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi atau kesenangan gitu ya. Kebebasan juga, harus duduk di meja lah, itu harus duduk harus duduk di meja, maksudnya harus duduk di kursinya masing-masing, nggak boleh kemana-mana, itu contohnya. Atau kamu harus begini itu juga nanti ada akhirnya anak itu akan berontak, kenapa kok saya harus begini, saya butuh kebebasan gitu ya. Penguasaan terhadap apa yang kita ajarkan itu juga kebutuhan dasar manusia. Yang kemudian ada 5 posisi kontrol. Nah, sebagai seorang guru ini saya rasa kita semua pernah melakukannya. Yang pertama itu penghukum, kadang pernah menghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman dan sebagai pemantau. Yang kelima itu adalah manajer. Bedanya apa? Penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu akan membentuk identitas gagal karena adanya kontrol dari luar juga, dari guru. Nah, anak akan termotivasi apa? Untuk menghindari hukuman. Contohnya, guru kalau penghukum itu guru kadang menghadapi adik, menunjuk, menyakiti, menyindir.
Seperti kalau kita katakan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau kamu besok masih pakai sepatu putih, awas ya, rasakan sendiri. Lah itu menghukum. Hasilnya murid akan memberontak, kadang menyalahkan orang lain, kadang berbohong. Tuh. Kemudian karena takut dengan ancaman guru. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas ini, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Terus gak ada guruku gak berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, gitu kan? Yang paling sudah hafal dengan gurunya. Dampaknya pada murid apa? Mengulangi kesalahan. Kalau membuat orang merasa bersalah, itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, nah, kecewa loh kamu seperti ini. Nah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah itu membuat orang merasa bersalah. Hasilnya apa? Anak akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Tapi di sini anak masih meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Akhirnya murid berkata apa? Maafkan saya Bu, dan dampaknya adalah murid merasa rendah diri. Kemudian yang kedua, identitas berhasil atau sukses masih kontrol dari luar juga, dari gurunya. Nah, tujuannya apa? Untuk mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, di sini kita bisa menempatkan diri kita sebagai teman atau pemantau. Kalau teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah nak, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ibu pernah bantu kamu loh. Ayolah belajar demi ibu ya, biar kamu sukses nantinya. Jadi kita hasilnya apa? Ketergantungan. Jadi anak minta dibujuk terus-terusan ini. Kaitan dunia kualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Ternyata begitu kalau anak kecewa ya itu ya. Kemudian dampaknya pada apa? Pada murid adalah lemah, tidak mandiri atau terganggu. Kemudian untuk pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau pemantau itu guru benar-benar mengawasi si A atau si B gitu ya, benar-benar detail. Misalkan ada yang tidur di kelas, sudah berapa lama dia tidur, apa yang dilakukannya, itu benar-benar dilihat secara jeli. Kaitan dengan dunia berkualitas itu apa? Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh atau berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk gurunya. Kemudian identitas berhasil atau sukses. Ini sudah kontrol yang paling tinggi, bisa mengontrol diri karena anak bisa menghargai diri sendiri. Peran guru sebagai apa? Yaitu manajer ya. Nah, ketika siswa melakukan kesalahan, maka guru bisa mengajukan pertanyaan. Apa toh yang kita yakini? Apa ya keyakinan kelas kita gitu ya? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, hasilnya apa? Menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dampaknya adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini tegas. Nah, ada pernyataan-pernyataan. Siapa yang mengatakan ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pasti selalu melakukan kesalahan, itu penghukum. Kalau sebagai teman, ayolah nak, lakukan demi ibu atau bapak. Itu teman. Kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau manajer beda lagi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Saya bosen setiap kali ngumpulkannya terakhir terus gitu.
Jadi kita akan bergerak antara apa? Peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, atau nilai-nilai, manajer, dan memperbaikinya. Nah, ini kalau peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah itu begini. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bagaimana? Diberi hukuman atau membuat tidak nyaman. Kalau sebagai manajer atau meyakini nilai-nilai dan memperbaikinya, apakah yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, memperbaikinya kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Gitu. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini yang terakhir ya. Nah, segitiga restitusi itu seperti apa? Yang pertama itu paling dasar sendiri ada menstabilkan identitas. Nah, ini ya, stabilkan identitas itu seperti apa. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini gitu. Setelah menstabilkan identitas, kita apa? Validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Nah, untuk menstabilkan identitas ini, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah kok berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi istilahnya anak itu diunggulkan dulu. Oh, Kak Popo, kamu melakukan kesalahan gitu ya. Itu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri ya? Itu ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu kekuatan, kebebasan, cinta, kemudian kesenangan, dan bertahan hidup. Nah, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kok melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Gitu ya, itu validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Apa kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu. Ya kan, keyakinan. Nah, ini ya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu menjadi orang yang sedang kamu inginkan dan lain-lain? Oke. Refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Bapak Ibu bisa menuliskan, merenungkan sendiri, menuliskan jawabannya di ininya masing-masing aja, di filenya masing-masing. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Among seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Oke, terima kasih. Dan ini adalah ketika saya melakukan kegiatan disiplin positif di kelas ya. Ini membuat keyakinan kelas ini dengan beberapa kelas. Yang pertama ini ada kelas 12 IPA 11 IPA 4 ini. Kemudian ada dengan 12 IPA 6. Caranya seperti apa? Yang pertama saya buat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas itu di sini kita sepakati hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nanti kita ambil gambaran umumnya, kata umumnya, sehingga terbentuklah keyakinan kelas. Seperti kemarin akhirnya saya menemukan sesuatu yang baru yang tidak diketahui, yang belum saya ketahui, atau bahkan mungkin Bapak Ibu guru juga belum mengetahui dari kelas 12 IPA 6 itu. Ternyata ada kasus tertentu, kenapa kok muncul kata boleh ini dan tidak boleh ini? Oh, ternyata ada
terjadi sesuatu di kelas itu. Ini. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan siswa akan kesenangan ini. Nah, jadi ketika jam terakhir itu anak-anak sudah wah rasanya suntuk, wis ngantuk dan lain-lain karena sudah penat dari pagi itu pelajaran terus gitu, akhirnya untuk memenuhi kebutuhan mereka, oh mungkin mereka ini butuh kesenangan ini biar lebih fresh lagi mengikuti pelajaran, saya buat game seperti ini. Nah itu game. Apakah gamenya begitu saja? Kalau di kelas lain itu saya buat begini juga. Nah, ini mungkin anak-anak butuh kebebasan juga kalau penat ya kalau belajar di dalam kelas dulu saja. Itu saya ajak mereka, Bu, ini di kelas panas gini-gini, saya beri kebebasan mereka belajar di luar kelas dengan catatan, oke, kalian bisa belajar di luar kelas tapi harus mengerjakan apa yang menjadi tugas kalian. Gitu. Kemudian melakukan game di kelas sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran itu memberikan pernyataan pertanyaan ini ya, saya pakai kelas poin, kemudian anak-anak bisa memilih sendiri jawabannya. Ini main tebak kota ini pakai emot-emot yang ada. Kemudian praktek segitiga restitusi juga sudah pernah saya lakukan. Bagaimana jika anak itu melakukan kesalahan? Ini contohnya, ini hanya skenario ya, karena anak ini sebenarnya itu anak baik. Misalkan dia terlambat masuk kelas itu bagaimana? Kapan diberi kesempatan istirahatnya saya sebelum makan. Ya, saya mulai dengan pertanyaan, menanyakan alasan ya, kenapa kok dia terlambat itu dulu. Menurutmu itu benar apa salah? Salah. Oke. Kalau salah, saya rasa tidak orang melakukan kesalahan, ya kan? Apa kesalahan itu harus diulang-ulang? Nah, sekarang coba kamu ingat lagi kapan ya di awal pelajaran ini apa kesalahan? Lambat 25 menit masa begitu benar gimana datang awalnya kesepakatan kita adalah datang tepat waktu ya enggak waktu dulu tapi ada toleransi 5 menit kamu sudah 30 menit belum ya kan nanti kamu sudah menit sudah ketinggalan sebenarnya karena kamu yang kamu lakukan sama teman-teman kenapa kamu waktunya terganggu karena saya kamu apa lagi cuma dengan sudah dikerjakan kerjakan sendiri ya. Oke, itu ya contoh restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Kemudian ini untuk disiplin yang lainnya, wah ini anak-anak sekarang sudah mulai mendorong motornya, jadi memberikan sambutan di depan itu, kemudian membuat papan itu yang ada tulisannya dituntun lebih santun. Nah itu ya membuat kata positif. Ini juga menertibkan anak-anak yang terlambat, menanyakan alasan kenapa mereka terlambat dan mencatat nama-nama mereka agar nanti akan terdeteksi jika mereka mengulangi lagi dan apa yang harus dilakukan jika mereka masih mengulangi.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Bagus, bagusnya. Nanti kalau masih ada yang ditanyakan kita di belakang saja ya. Siap, siap. Terima kasih Oke. informasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.